Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Tafsir Iliyin, yang mudah-mudahan ridho Allah dan perlindungan Allah senantiasa Allah limpah curahkan kepada kita semua. Alhamdulillah, kajian tafsir di Majelis Tafsir Iliyin pada saat ini membahas surat Al-Maidah ayat yang ke-10 halaman 109. Halaman 109 Al-Maidah ayat 10. Kita bahas tajwidnya dulu. Walla, alif lam samsiyah atau idgham samsiyah. Ini dikarenakan ada lam ta'rif atau lam ma'rifah yang bertemu dengan huruf lam. Nah, lam ini termasuk huruf idgham samsiyah, Pak. Jadi kalau ada lam ma'rifah yang sukun bertemu dengan huruf idgham samsiyah, salah satunya di sini lam. Nah, maka lam yang pertama itu disembunyikan. Karena sebetulnya di sini ada dua lam, jadi wawu lam lam. Nah, itu. Lalu lam yang pertama disembunyikan diganti dengan tasdid. Walla itu. Cuman terdengarnya seperti idhar qamariyah. Di mad tabi'i ya. Nah, kafaru mad tabi'i wawu. Domah bertemu dengan wawu. Dibacanya sama dengan mad tabi'i ya, panjang. Mad itu panjang, tabi'i itu biasa ya, artinya biasa dua ketukan. Karena nanti ada yang panjangnya biasa, ada yang luar biasa. Nah, itu. Wa kadzabu mad tabi'i wawu. Domah bertemu wawu sukun ya. Bi'a mad tabi'i alif. Ya mad badal. Mad tabi'i alif dengan mad badal itu hampir sama, Pak. Dibacanya juga panjang, sama dua ketukan. Disebut mad badal karena sebetulnya dalam penulisan kaidah bahasa Arab setelah ya itu ada alif. Nah, ada alif. Tapi kita sering katakan bahwa kaidah bahasa itu harus tunduk kepada Al-Quran, kepada kaidah penulisan Al-Quran. Kenapa? Karena kaidah penulisan Al-Quran itu hasil ini, Pak, ijma lah, konsensus para ulama. Sementara kan kaidah bahasa itu ya boleh dikatakan hasil ijtihad seseorang, Pak. Majaiz munfasil. Nah, ini panjangnya luar biasa nih, Pak. Bukan tabi'i lagi. Di atas alif biasanya ada alis. Nah, itu menunjukkan panjangnya 4 atau sampai 6 ketukan. Ulai. Nah, yang barusan majaiz munfasil. Kalau yang ini mad wajib muttasil. Disebut mad jaiz munfasil karena terpisah. Mad tabi'i bertemu hamzahnya terpisah.
disebut mad wajib muttasil karena mad tabi'i bertemu hamzahnya dalam satu kata gitu. Tapi dibacanya panjang luar biasa dua-duanya. Asha mad badal. Jadi kalau dalam penulisan kaidah bahasa Arab nulisnya begini. Asha setelah la itu setelah ha ada alif itu, Pak. Di sini dibadal diganti dengan harokat berdiri itu. Ashabul jahim bul idhar qamariyah. Karena ada lam ta'rif ya, atau bahasa kita ada alif lam lah. Lam ta'rif itu lam yang menunjukkan bahwa kata ini ma'rifah diketahui gitu, Pak. Ada huruf lam atau lam ta'rif bertemu dengan huruf qamariyah. Apa huruf qamariyahnya? Jim. Nah, itu. Maka huruf lamnya itu dibaca idhar jelas. Ashabul jahim. Nah, mad arid lisukun. Karena ada mad tabi'i jatuh pada waqaf ya, tanda berhenti. Dibacanya panjang mulai 2 sampai 6 ketukan. Ikhwana fiddin arsadakumullah, jika dalam ayat sebelumnya nih, ayat yang ke-9 umpamanya, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh ya. Secara sederhana amal soleh itu amal yang niatnya ikhlas itu, Pak. Kemudian caranya cerdas itu, Pak. Artinya caranya itu mengikuti perintah Allah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dilakukan dengan usaha yang maksimal, yang kerja keras itu. Maka Allah menjanjikan pertama adalah maghfirah, ampunan. Yang kedua adalah ajrun azim, yaitu pahala imbalan yang sangat besar. Nah, di sini kebalikannya nih, Pak nih. Ini salah satu metode yang digunakan Al-Qur'an ketika mengajari kita, mendidik kita. Jadi mengajari kita itu dari dua dimensi lah, dari dua sisi gitu, Pak. Jadi setelah sebelumnya, di ayat sebelumnya berbicara tentang orang yang beriman plus janji dan jaminan dari Allah, di sini bicara yang kebalikannya lah, sehingga betul-betul pemahaman yang didapat oleh kita yang membaca, yang mempelajarinya itu menjadi lengkap. Kan begini, Pak nih, kalau saya ilustrasikan begini, orang itu kalau ingin mengetahui uang yang asli, nah maka dia juga harus tahu uang palsu itu, Pak. Seorang dokter akan menjadi sangat hebat kalau dia mengetahui ilmu sehat dan ilmu penyakit juga, Pak. Baru itu akan sempurna pengetahuan. Kita ingin mengetahui emas yang asli gitu ya, maka harus juga mengetahui emas yang palsu, Pak. Nah, di sini pun setelah Allah mengajarkan siapa orang yang beriman dan beramal soleh plus janji dari Allah, Allah bicara kebalikannya. Walladzina wa adapun. Nah, jadi ini wa-nya konjungsi nih. Kalau diterjemahkan adapun. Wa adapun alladzina, orang-orang yang gitu. Arti asalnya itu alladzina itu yang, Pak. Cuman di situ ada subjek yang menempel. Nah, yang subjeknya itu manusia. Manusia. Adapun orang-orang yang kafaru ya,
yang kufur gitu, yang koper gitu. Secara sederhana sering kita sampaikan, orang kafir itu adalah orang yang mengcover gitu, yang menutup gitu. Cover itu kan fungsinya untuk menutup, Pak. Menutup dua lembaran ya. Cover yang menutup di sisi kanan sisi kiri sebuah buku. Nah, itu kan cover itu, Pak. Cover itu kan alat untuk membawa sesuatu biar tidak kelihatan kan kita. Jadi orang kafir itu orang yang menutup pendengarannya. Itu kalau dirunut begitu, pendengarannya, penglihatannya, puncaknya menutup hatinya. Berarti kalau disebut menutup kan ada yang ditutup gitu, Pak. Nah, apa yang ditutupnya itu? Al-haq gitu, kebenaran. Puncak dari kebenaran atau kebenaran tertinggi itu adalah Al-Islam gitu, Pak. Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah kan gitu. Jadi orang kafir itu adalah orang-orang yang menutup kebenaran Al-Quran, kebenaran Islam ya, kebenaran firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dan kadzabu, nah mereka mendustakan, nah, itu. Bi ayatina, bi terhadap ayatina, ayat-ayat kami gitu. Nah, kalau disebut mendustakan pada dasarnya gitu, pada dasarnya hati kecilnya itu mengakui, Pak, membenarkan gitu, Pak. Sebetulnya dia itu mengakui Islam itu benar gitu. Dia itu mengakui bahwa Al-Quran itu benar gitu. Tetapi ya bisa jadi karena keangkuhannya, kesombongannya, karena arogannya, maka dia itu mendustakan gitu, Pak. Mendustakan. Itu kan yang disebut mendustakan itu kan begitu. Ada orang nih, umpamanya nih, punya kemampuan bagus, punya kemampuan yang hebat itu, tapi karena iri, karena benci, nah, dia tidak mau mengakui kehebatannya. Nah, itu kan begitu. Nah, orang kafir pun begitu. Sebetulnya mereka itu tahu gitu, Al-Quran itu hebat itu, Islam itu benar. Ya, tapi karena kebenciannya, maka mereka mendustakan, Pak. Nah, di sini disebutkan yang didustakan oleh mereka itu bi ayatina. Kata ayatnya itu menggunakan bentuk plural, itu bentuk jamak. Itu menunjukkan bahwa yang mereka dustakan itu bukan satu ya, banyak lah. Secara garis besar kan kalau bicara ayat Allah itu, pertama ada ayat kauniyah gitu ya, kitab Allah, ayat Allah yang sifatnya kaun gitu, yang nampak ya di alam semesta itu, Pak. Itu kitab Allah yang ukurannya sangat besar itu, Pak. Ya bayangkan saja, langit itu kan sangat besar sekali, Pak. Bumi, lautan. Walaupun ayat kauniyah ada ya juga yang kecil. Semut itu kan ayat kauniyah juga, tapi kecil. Ya tidak jauh beda dengan ayat Qur'aniyah, Pak. Ayat Qur'aniyah pun begitu. Ada ayat yang panjang-panjang gitu, Pak. Al-Baqarah itu kan panjang gitu. Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah panjang. Malah lamun dibaca di Muhajirin sigana pas ngimaman rakaat kahiji Al-Baqarah, kedua Ali Imran, sigana mau aya jamaah deui sigana. Tak panjang tak imun diibaratkan ayat kaunnya mah langit, gunung lah kayak gitu, Pak. Ada juga ayat Qur'aniyah itu yang pendek gitu. No karsap urangnya geuning kulhu gitu, tak.
Al Kausar eta mun ieu mah semut eta apa kalau di itu mah semut tumila ramentuk tanu leutik itulah teh kulhu teh gitu. Nah baik ayat kauniyah ataupun ayat Qur'aniyah oleh orang-orang kafir itu didustakan sekalipun mereka itu banyaklah mengambil manfaat khususnya dari ayat kauniyah gitu. Karena sebetulnya yang banyak mengambil manfaat dari ayat kauniyah itu boleh dikatakan orang-orang kafir sebetulnya. Kita mungkin belum, umat Islam belum maksimal apa ya, mengambil ibrah, mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah yang sifatnya kauniyah. Ulaikana, maka mereka itulah gitu. Ulaika itu ismul isyarah, itu kata tunjuk untuk yang berakal itu. Manusia kan berakal, Pak. Untuk yang hidup dan berakal. Kalau untuk yang mati itu biasanya dalika gitu. Ini ulaika, mereka itulah ashabul jahim. Ashab, nah itu ashab itu sohib, sohibul jahim, bentuk tunggalnya sohib. Nah di sini disebut ashab, sahabat. Sahabat lah sederhananya, ashab itu sahabat, Pak. Kalau disebut ashab itu artinya bisa pemilik, Pak. Umpamanya sohibul bait, nah itu pemilik hajat lah, sohibul, pemilik rumah gitu. Sohibul maqasid itu yang punya maksud itu. Nah kalau disebut ashabul jahim, pemilik neraka jahim. Jahim itu lubang yang sangat dalam artinya itu. Nah kalau disebut ashabul jahim, maka dia itu pemilik neraka jahim. Mereka itu adalah sahabatnya neraka jahim. Yang namanya sahabat itu kan nempel gitu, Pak. Beda kan kalau dalam tingkatan bahasa teman dengan sahabat beda. Sahabat itu punya kedekatan yang sangat luar biasa, kelekatan yang sangat luar biasa. Nah, saking lekatnya mereka dengan jahim, maka disebutnya. Di sini menggunakan kata ashab. Nah, ini salah satu asmaun nar ini, Pak. Al jahim itu salah satu asmaun nar. Salah satu nama neraka. Pernah kita sampaikan. Jadi neraka itu bukan hanya sebatas api, bukan. Salah satu saja siksa di dalam neraka itu adalah api. Neraka itu artinya, atau definisi neraka itu sederhananya mautinul azab, itu tempat yang penuh dengan penyiksaan, itu neraka itu. Nah apa saja penyiksaannya itu gitu. Ada api itu, Pak. Ada jahim, yang neraka yang sangat dalam gitu. Ada juga jahanam, itu api yang menyala-nyala. Ada juga gosak itu kan. Gosak itu kan Ibnu Katsir menafsirkan udara atau air yang sangat dingin itu, Pak. Kalau air itu sangat dingin, sok lamun megang bibit es, Pak, baal gitu, baal bahkan lama-lama panas oge ta eta. Nah cuman barangkali dalam gambaran kita yang paling nampak gitu, mudah dicerna, yang paling mengerikan itu api gitu ya. Padahal ayat kauniyah yang lebih dahsyat dari api kan banyak. Cuman tidak kelihatan. Angin lamun geus ngamek, Pak, wah, mengerikan oge gitu. Air gitu ya, lamun geus ngamek gitu, tsunami umpamanya,
lebih mengerikan dari api sebetulnya kan begitu. Cuman penampilannya air itu kan tenang gitu ya, tapi lamun geus ngamuk mah Pak sieun pisan atuh. Jadi kalau saya ilustrasikan, api itu mungkin kalau di binatang itu kayak singa, harimau gitu. Kalau air itu kayak gajah gitu Pak mungkin. Tapi gajah kalau sudah ngamuk, harimau geus sieunan Pak. Kalau sudah ngamuk bukan gitu. Sarua air pun kalau sudah ngamuknya api oke eleh tuh Pak. Kan gitu. Nah, makanya di dalam neraka itu sebetulnya banyak, bukan hanya api gitu ya. Itu bagian kecil aja api itu. Kita lanjutkan nih. Ya ayyuha, nah wahai sekalian. Nah, ini sering kita katakan, ya-nya itu harfun nida, panggilan. Wahai itu. Haknya itu harfut tanbih itu. Peringatan istilah Pak. Kalau disebut peringatan berarti di situ ada bahaya gitu. Ada bahaya yang harus dihindari, yang harus diwaspadai. Alladzina orang-orang yang amanu beriman. Wahai sekalian orang-orang yang beriman. Nah, apa yang harus diwaspadainya itu? Di sini kan ada perintahnya udhkuru. Nah, ingatlah oleh kalian. Berarti yang harus diwaspadai itu adalah melupakan Pak, melupakan nikmat Allah Pak. Yang harus diwaspadai itu. Karena ketika orang itu melupakan nikmat Allah, maka dia ujungnya akan mengkufuri nikmat Allah Pak. Karena orang bisa mensyukuri nikmat Allah itu karena dia mengingat nikmat Allah. Jadi awalnya dia mengingat itu bisa jadi awalnya lupa Pak, lupa lalu bisa diingatkan, bisa mengingat. Atau bisa juga yang namanya, jadi dzikir itu bisa juga awalnya lupa lalu diingatkan. Bisa juga awalnya ingat lalu dia berzikir Pak. Nah, diperintahkan oleh Allah orang beriman itu apa? Udhkuru. Nah, pakai za Pak, udhkuru. Kalau pakai dal, udhkuru, eta bobogaan lelaki Pak, dakar. Si utun itu pakai dal, dakar gitu. Tapi kalau pakai za itu ingatlah, nah, berzikirlah. Nah, hakikatnya yang namanya zikir Pak, zikir itu sebetulnya hakikatnya pekerjaan hati gitu. Atau puncak dari zikir itu adalah hati. Walaupun tentu yang namanya zikir itu tidak hanya sebatas dengan hati gitu. Atau kalau saya runut begini nih, terhadap nikmat Allah itu pertama kita harus zikir Pak. Dalam arti kita mengakui, ya, mengingat, mengakui dalam hati bahwa itu datangnya dari Allah. Nah itu Pak. Dalam hati begitu, yakin itu datangnya dari Allah. Kemudian yang kedua bersyukur gitu Pak. Syukur. Jadi zikir itu hakikatnya amalan hati, yang kedua syukur. Syukur itu amalan lisan lah itu, amalan lisan. Walaupun seringkali ada orang mengatakan kita itu harus bersyukur dalam hati, lisan, anggota badan. Tapi kalau mau dirunut tadi, syukur itu amalan yang nampak Pak. Syukur itu dengan lisan ya. Di antaranya adalah mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah. Nah, baru setelah syukur itu kesananya itu ibadah itu Pak. Ibadah itu lebih identik kepada amalan nyata itu, amalan yang sifatnya jawari, anggota badan itu Pak.
Itu kalau dirunut seperti itulah. Jadi kita diperintahkan untuk berzikir, mengingat nikmat Allah. Nah, nikmat Allah. Ini kata nikmat, Pak. Taknya itu terbuka itu, Pak. Disebutnya tak tanis itu. Tak yang menunjukkan muannas. Kan terkadang atau seringkali kata nikmat itu taknya tak marbutoh. Ayat berapa kemarin ya? Yang ada kata nikmat itu. Nah, itu ayat yang ke-6 ada tuh Pak di bawah tuh. Waliyutimma nikmatahu. Itu taknya itu tak tanis itu. Yang itu tak tanis. Ada yang taknya itu menggunakan tak marbutoh yang tertutup. Cukup banyaklah yang terbuka dan tertutup itu. Nah, di sini Allah menggunakan taknya itu terbuka, tak tanis itu. Karena di sini sedang bicara tentang nikmat yang sangat besar, yaitu diantaranya diselamatkannya Rasulullah, para sahabat, umat Islam dari kekejaman atau kejahatan orang-orang kafir pada saat itu. Ini kalau dilihat dalam asbabun nuzulnya begini. Jadi pada suatu hari nih, kalau menurut Ibnu Abbas itu ya, Ibnu Abbas mengatakan bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam sebuah perjalanan, Pak, beliau dan para sahabatnya itu istirahat. Nah, itu istirahat. Rasulullah di bawah sebuah pohon gitu. Lalu sahabat-sahabat yang lain pun mencari tempat untuk berteduh, beristirahat. Nah, ketika Rasulullah itu sedang beristirahat itu, pada saat itu ada seorang Bani Nadir lah, Yahudi dari Bani Nadir. Ada yang mengatakan seorang Arab Badui itu ya. Ada dua pendapat lah di sini. Itu datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Muhammad, siapa yang akan menghalangi aku dari membunuhmu?" gitu. Artinya si orang ini ingin membunuh Rasulullah. Siapa yang akan melindungimu dari apa ya? Dia akan ingin membunuh. Siapa yang akan menghalangi aku dari membunuhmu? Rasul menjawab, Allah. Itu sering digambarkan oleh para ustadz itu ketika Rasulullah menyebut yang akan melindungiku adalah Allah. Si orang Badui tadi atau dari si Yahudi dari Bani Nadir tadi itu bergetar itu, Pak. Tangannya itu bergetar. Nanya lagi, siapa yang akan menghalangiku dari membunuhmu? Dijawab oleh Rasulullah, itu Allah. Yang ketiga, nanya lagi, siapa yang akan menghalangiku dari membunuhmu? Allah. Akhirnya kan si pedangnya itu terjatuh. Bahkan dikisahkan berikutnya itu diambil oleh Rasulullah pedangnya itu. Ada yang mengatakan si Yahudi tadi mau mengambil pedangnya lalu dimasukkan ke sarung goloknya Rasulullah. Itu pedang milik Rasulullah, cuman oleh Rasulullah digantungkan di pohon gitu, dikisahkannya begitu. Diambil diam-diam oleh si Yahudi Bani Nadir atau orang Badui tadi itu. Nah, lalu Rasulullah memanggil para sahabatnya dan menceritakan kejadian tadi itu kepada para sahabat. Nah, jadi Allah nih, ini asbabun nuzulnya begitu, Pak. Allah mengajak orang-orang yang beriman untuk mengingat nikmat Allah yang Allah karuniakan alaikum kepada kalian.
Salah satunya adalah ini, id ketika hamma itu. Masih ingat Pak, hamma itu. Hamma itu punya niat yang kuat, punya tekad yang kuat. Beda jeung irodah itu baru gerentes hati gitu Pak, baru kilatan hati itu. Jadi hamma itu sudah ada upaya-upaya gitu, sudah ada langkah, dan di sini upayanya itu idhamma qaumun, ketika suatu kaum bertekad kuat gitu, berkeinginan kuat. Apa ayah besutu? Nah, basit itu kan ini apa ya? Arti asalnya itu basit itu bisa lapang. Allah itu al-basit, melapangkan. Kalau di sini sering terjemahkan ayah besutu. Kalau dalam bahasa kita ayah besutu teh melayangkan lah. Ilaikum, kepada kalian, aidiyahum, tangan mereka. Melayangkan tangan teh ek nyabok mun ieu mah Pak, ek nyabok arek ngabunuh gitu. Memenggal gitu ya, menusuk, itu kan melayangkan tangan maksudnya itu. Jadi ketika suatu kaum, nah makanya tadi Ibnu Katsir mengatakan Bani Nadir itu. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan orang Arab Baduy. Kalau ada yang mengkompromikan, orang-orang Yahudi Bani Nadir itu menyuruh seorang Arab Baduy. Nah itu kalau dikompromikan begitu Pak, menyuruh seorang Arab Baduy untuk mendatangi Rasulullah dan para sahabat dan mencelakai mereka, khususnya mencelakai Rasulullah. Maka kafa itu menahan, aidiyahum, tangan mereka, angkum, dari kalian. Nah kalau disebut menahan kan berarti ada subjek yang menahan. Nah di situ para mufasir mengatakan, lalu Allah mengutus para malaikat untuk melindungi Rasulullah dan para sahabatnya dengan cara menahan tangan-tangan jahatnya orang-orang kafir dari melukai Rasulullah dan para sahabat. Nah ini kan memberikan sebuah ini Pak kepada kita, sebuah pelajaran, sebuah motivasi, sebuah keyakinan bahwa ketika kita itu memperjuangkan kebenaran gitu ya, membela al-haq gitu, sebetulnya kita itu dijaga Pak, kita itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kenapa? Karena kan kita memperjuangkan dinullah, memperjuangkan agama Allah. Walaupun kan tentu bukan hanya sebatas memperjuangkan Pak ya. Tapi di situ perlu juga kita ada upaya, umpamanya berdoa, hati-hati, waspada. Cukup banyaklah Pak doanya itu. Yang paling populer, yang sederhana lah. Umpamanya di Al-Qur'an ada kalimat itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah itu Pak. Ni'mal maula wa ni'man nasir, kayak gitu Pak. Itu merupakan ayat yang pernah dibaca satu oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau itu mau dibakar api itu. Waktu itu Nabi Ibrahim mengatakan atau membaca kalimat hasbiyallah, hasbiyah gitu. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kemudian waktu Nabi Muhammad, beliau di dalam goa itu pada saat mau dibunuh oleh orang-orang musyrik Mekah, beliau membacakan hasbunallah wa ni'mal wakil itu. Termasuk Siti Aisyah itu. Siti Aisyah ketika beliau dituduh berbuat selingkuh, bertawakal kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil itu. Nah itu doa
yang pernah dibaca oleh Rasulullah termasuk oleh Nabi Ibrahim dan Siti Aisyah tadi diabadikan dalam Al-Quran sebagai salah satu upaya batin kita, Pak. Kan ada upaya lahir mungkin, Pak. Ini upaya batin kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan orang-orang yang jahat, Pak. Dari tangan-tangan yang jahat, Pak. Cukup banyak dalam hadis umpamanya doanya itu seperti Allahumma inni a'udzubika min daroki askia. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari kehinaan, ya, dari kesengsaraan yang menghinakan, wasu'il qada, dan juga dari buruknya ketetapan, wasaqomatil a'da, itu ada wasaqomatil a'da, dan dari jahatnya orang para musuh itu, Pak. Itu kalau dalam hadis diantaranya begitu. Atau sering yang populer itu ini nih, kalau menghadapi orang jahat itu Allahumma layin qalbahu, nah, kama layin tal hadid li Dawud fa innahu la yantiku wa la yubsiru illa bi idnik. So kata bapak lamun bapak ngijeng preman baca doa eta sing yakin nyorocot tuh urna geura eta, Pak. Allahumma layyin qalbahu, ya Allah jinakanlah hatinya, Pak. Jadi lamun hati preman pasok sanajan make anting, make tato gitu nya, beungeutna tara mandi ka cirina gitu. Tapi lamun geus ku Allah dijinakeun mah hatena, Pak, teu jauh beda lir ibarat mun sato mah muning gitu, Pak. Muning kan awaknya gede tapi kan jinak, Pak. Jinak. Kan yang membolak-balikkan hati itu kan Allah itu, Pak. Kita tinggal minta saja kepada pemiliknya biar hatinya itu ciut nyalinya itu, Pak, gitu. Allahumma layyin qalbahu kama layyin tal hadid li Dawud, seperti engkau melunakkan besi untuk Nabi Dawud alaihi salam. Fa innahu la yantiku wa la yubsiru illa biidnik. Sesungguhnya dia tidak akan bisa bicara, bahkan tidak akan mampu mengangkat kepala melihat wajahmu kecuali atas izinmu. Nah, itu doa-doa seperti itu diajarkan dalam Islam, dalam Al-Quran ada, dalam hadis ada. Itu dalam rangka memohon perlindungan, ya, yang sifatnya batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Atuh lamun hese-hese ting menu gampang malah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, eta yang paling sederhana. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan setan itu. Atau a'udzubikalimatillahi tammah. Nah, itu min syarri ma khalaq gitu. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari berbagai kejahatan yang diciptakan Allah. Kan banyak kayak setan apa yang makhluk-makhluk jahat itu. Nah, makanya di dalam kalimat berikutnya nih, wattaqullah. Nah, maka bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Realisasikanlah semua perintah Allah dan jauhilah larangan Allah. Wa 'alallahi, dan hanya kepada Allah falyatawakkal. Nah, itu, Pak. Nah, kata tawakal ya. Tadi kan hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, itu, Pak. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nah, itu. Karena Allah itu sebagai wakil, Pak. Wakil itu kan yang mengurusi semua urusan kita, yang mengcover semua kebutuhan kita, itu wakil kan itu. Maka kita bertawakal kepada Allah. Bertawakal itu merupakan
Ini Pak, inti dari tauhidul haq, dari keimanan yang sebenar-benarnya iman. Tawakal itu bersandar diri kepada Allah. Tawakal itu menyerahkan semua urusan hanya kepada Allah. Dan memang tawakal itu hanya boleh kepada Allah Pak. Kan bersandar Pak, yang namanya bersandar itu harus kepada sesuatu yang kuat, yang kokoh. Ayeuna lamun bersandar kanu rapuh Pak, nyamureun ngajengkang atuh Pak, runtuh kan gitu. Ayeuna bersandar ka dukun anu geus batuk kitu nya. Panyakitan. Disigeng ge atuh dukun jatuh tuh. Bersandar itu harus kepada Allah, zat yang maha kuat, yang maha gagah, yang maha kokoh. Jadi hanya kepada Allah lah orang-orang beriman itu bertawakal gitu Pak. Ini kalau dikaitkan nih Pak nih, ini kebetulan kan hari ini hari kemerdekaan negara kita nih Pak, Indonesia nih 17 Agustus ini. Nah mestinya orang Indonesia itu ya, kita ini mengingat nikmat Allah itu Pak, nikmat kemerdekaan itu, nikmat kemerdekaan. Ketika dulu para penjajah itu ya, baik penjajah Belanda, Jepang dan lain sebagainya, itu mereka itu punya keinginan kuat untuk menjajah kalian itu ya. Punya keinginan yang kuat untuk ayyab sutu ilaikum aidiyahum, untuk mencengkram negeri kita gitu ya, untuk mencengkram bangsa kita. Lalu oleh Allah kita ini diberikan keselamatan nih Pak nih, tepatnya tanggal 17 Agustus 145 itu kan kita bangsa Indonesia memproklamirkan diri. Nah itu kalau mengingat nikmat Allah, nikmat kemerdekaan pada saat itu, mungkin hari ini tidak akan ada orang yang menjual bangsanya, menjual negerinya, melakukan kezaliman, melakukan kekufuran, kemaksiatan. Karena kan tadi ketika mengkufuri nikmat Allah itu ujungnya itu ya kesengsaraan Pak, kesengsaraan. Makanya ini kalau kita nih orang Indonesia tidak ingat kepada nikmat Allah dan tidak hati-hati dalam memanfaatkan nikmat kemerdekaan, tidak menutup kemungkinan yang bukan, walaupun bukan harapan nih, tidak menutup kemungkinan negeri kita itu akan dijajah kembali itu Pak. Kalau kita tidak mengingat nikmat kemerdekaan, perjuangan para pahlawan dulu, lalu mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik mungkin Pak. Ini bukan kebetulan tapi secara kenyataan pas sekali nih ayat ini berkaitan dengan 17 Agustus ini Pak. Nah mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.